anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Nurin Pramudianti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Mari kita simak penjelasan tentang dongeng berikut ini. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng termasuk bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian atau penuh hayalan atau fiksi dan disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Berikut ciri-ciri dongeng. 1. Disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Yang kedua, mengandung nilai moral dan pendidikan. Yang ketiga, bersifat menghibur. 4. Ceritanya singkat dengan pencitraan. Yang kelima, alur ceritanya sederhana. Yang keenam, pendahuluan dan pengenalan cerita singkat serta langsung pada inti cerita. Yang ketujuh adalah karakter tokohnya tidak dijabarkan dengan detail. Yang kedelapan, disajikan secara langsung dan gaya pencitraan secara lisan. Dongeng memiliki unsur intrinsik. Unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Terdapat dua jenis tema dalam sebuah cerita. Macam-macam tema ada dua macam. Yang pertama adalah tema tersurat. Tema yang dapat ditemukan secara langsung dalam sebuah cerita. Sifatnya jelas, mudah dikenali dan merupakan pusat dari cerita tersebut. Yang kedua adalah tema tersirat. Tema ini sering disebut tema tak langsung. Guna mendapatkan sebuah tema, seorang pembaca biasanya harus membaca sebagian besar cerita sampai selesai. Kemudian baru dapat menyimpulkan tema cerita tersebut. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar atau setting. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana pada peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Alur disusun oleh rentetan peristiwa yang dialami pelaku, mulai dari perkenalan, terjadinya konflik, munculnya puncak permasalahan, hingga penyelesaian dalam sebuah cerita. Alur berhubungan erat dengan waktu dalam cerita tersebut. Secara umum terdapat 3 alur dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah alur maju, merupakan alur yang teratur dan sesuai dengan perjalanan waktu berawal dari masa lampau menuju masa sekarang. Yang kedua adalah alur mundur, merupakan alur cerita yang dimulai dari masa kini, kemudian menceritakan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Yang ketiga adalah alur campuran, merupakan alur yang menggabungkan antara cerita pada masa kini dan masa lampau. Unsur intrinsik yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami berbagai macam peristiwa, konflik, dan menjadi bagian utama dalam cerita. Dalam sebuah dongeng biasanya ada satu tokoh utama protagonis atau tokoh baik, satu tokoh utama antagonis atau tokoh jahat, dan beberapa tokoh pembantu atau figuran. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam cerita tersebut. Adapun tokoh pembantu atau figuran adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama dan terlibat dalam sebagian peristiwa bersama tokoh utama. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan seorang penulis atau pengarang cerita kepada pembaca. Dongeng memiliki berbagai macam jenis. Terdapat beberapa jenis dongeng yang sudah kita kenal selama ini dalam sastra. Jenis-jenis tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut macam-macam dongeng. Yang pertama, mite atau mitos. Mite adalah dongeng yang berisi cerita tokoh yang berkaitan dengan makhluk halus,
setan, jin, atau dewa-dewi. Yang kedua adalah sage. Sage adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan sejarah dari tokoh tertentu. Sage menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kebaikan, kesaktian, atau keajaiban dari seseorang atau kaum tertentu. Biasanya sage dipercaya benar-benar terjadi oleh beberapa kalangan atau anggota masyarakat. Contohnya tentang Sang Kuryang. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang tokohnya binatang dan berperilaku seperti manusia, dapat berbicara, berpikir, dan memiliki perasaan. Fabel sangat jauh dari kenyataan sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Contohnya kancil dan buaya. Yang keempat, legenda. Legenda adalah sebuah dongeng yang dikenal luas oleh masyarakat yang merupakan cerita rakyat serta dianggap benar-benar terjadi. Biasanya berhubungan dengan tokoh sejarah, kejadian aneh, asal mula suatu daerah atau hal lainnya yang sudah dibumbui dengan kejadian, kesaktian, atau keistimewaan tokohnya. Contohnya adalah legenda Malin Kundang. Yang kelima adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur, memiliki unsur komedi. Contohnya cerita Pak Belang. Demikian anak-anak hebat penjelasan tentang dongeng. Semoga bermanfaat, semoga kalian tertarik untuk membuat dongeng dan membaca dongeng. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.